Baik, perkenalkan nama saya Rekopin Basilin Okta, NIM 21110417440, kelas M3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saat ini ada sebuah era baru yang muncul dan itu disebut kustomisasi massal. Menurut Lord 2010, penyesuaian massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produk yang sama seperti masa produksi. Penyesuaian massal membuat produk lebih variatif dengan harga murah. Penyesuaian massal dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar crude. Produk efisiensi dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat menggunakan prinsip yang sama. Penyesuaian massal merupakan order produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Ada 4 menurut Gilmore dan Joseph. Penyesuaian kolaboratif itu pendekatan di mana pelanggan individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan mereka dan untuk membuat produk yang disesuaikan untuk mereka. Contohnya, salon rambut. Pelanggan dapat konsultasi atau berdialog mengenai jenis tipe potongan rambut yang diinginkan. Kedua, penyesuaian adaptif. Manufaktur menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Produk dirancang dalam bentuk standar tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menggunakan masih dapat mengubahnya sendiri. Contohnya, handphone dengan menambahkan teknologi di dalam setiap customer dapat menambah fungsi dalam produk tersebut. Ketiga, kosmetik penyesuaian, yaitu penyajian produk standar berbeda untuk berbeda pelanggan. Pendekatan kosmetik tepat ketika pelanggan menggunakan produk cara yang sama dan hanya berbeda dalam bagaimana mereka ingin disajikan. Menawarkan standar yang dikemas khusus untuk setiap pelanggan. Contohnya, gula yang dikemas dalam packingan 1,5 kilo, ada yang 1 kilo dan 2 kilo, sehingga pelanggan mempunyai pilihan. 4. Penyesuaian transparan. Penyediakan pelanggan dengan produk, layanan unik tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa produk dan jasa telah disesuaikan untuk mereka. Pendekatan transparan untuk kustomisasi tepat ketika kebutuhan spesifikan pelanggan dapat diprediksi dengan mudah atau dapat disimpulkan dan terutama ketika pelanggan menyatakan kebutuhan mereka berulang kali. Contohnya, mobil dibuat dengan warna yang berbeda yang didasarkan pada keinginan banyak individu yang diikuti oleh banyak manufaktur. Pertanyaan yang nomor 2, pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memilih kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibanding kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal.
Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. Secara umum, implementasi teori perusahaan tentang bagaimana cara bersaing akan memiliki 3 implikasi terhadap posisi kompetitif perusahaan, yaitu yang satu, keunggulan kompetitif yaitu jika tindakan perusahaan memberi nilai tambah dan jika hanya ada sedikit perusahaan yang mampu melakukan tindakan sejenis. Kedua, partis kompetitif yaitu jika tindakan perusahaan untuk memberi nilai tambah tetapi cukup banyak perusahaan yang mampu melakukan tindakan yang sama. Tiga, kerugian kompetitif itu jika tindakan perusahaan dalam suatu industri yang gagal untuk memberi nilai tambah ekonomis. Contoh keunggulan kompetitif. Saat ini banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif dengan menggunakan berbagai jenis cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh yang pertama pada maskapai penerbangan Air Asia, di mana maskapai tersebut menawarkan harga penerbangan rute nasional dan internasional yang rendah atau murah, di mana harga penerbangan tersebut dapat dikatakan sangat berbeda dengan harga-harga yang biasanya ditawarkan oleh maskapai penerbangan lainnya yang biasa jauh lebih mahal. Hal ini membuat masalah penerbangan Air Asia mempunyai keunggulan dengan menawar harga penerbangan yang lebih murah sehingga dapat bersaing dan lebih unggul dari perusahaan penerbangan lainnya. Pertanyaan nomor 3. Definisi pengalih-dayaan. Pengalih-dayaan juga dianggap sebagai subkontrak adalah proses di mana organisasi bisnis mitransfer atau mendelegaskan kegiatan non-inti atau peripheral mereka ke organisasi eksternal. Pihak luar semacam itu khusus melakukan operasi itu dan karenanya melakukannya dengan efisien. Perusahaan menggunakan alat itu untuk tujuan meningkatkan fokus pada kegiatan-kegiatan di mana ia dapat melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, kegiatan lainnya di-outsourcingkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar yang meliputi manufaktur, pengajian, layanan pelanggan, pemilihan, catatan hukum, dan sebagainya. Outsourcing tidak terbatas pada negara dalam negeri, tetapi kontrak luar negeri juga diperbolehkan. Manfaat outsourcing adalah sebagai berikut. Mengurangi biaya operasi, meningkatkan kualitas, fokus pada kegiatan bisnis utama, akses ke kumpulan keterampilan yang sangat berkualitas. Definisi outsourcing. Definisi outsourcing definisi sebagai pergeseran kegiatan bisnis kenegaraan selain negara asal dan asal di mana sumber daya dapat tersedia dengan murah untuk perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi biaya keseluruhan perusahaan. Ini berarti pemindahan rumah produksi ataupun pusat lainnya yang perusahaan atau operasi rute perusahaannya ke luar negeri. Poin nomor 4, proses penerapan, pengendalian, dan perencanaan aliran barang jadi, bahan baku, dan investor dalam proses yang hemat biaya. Alirannya berjalan dari titik konsumsi ke titik asal untuk membuatnya dengan benar atau untuk mendapatkan kembali nilainya. Yang juga termasuk dalam definisi ini adalah membuat ulang atau perbaikan barang.
Beberapa contoh dari referensi logistik adalah pengembalian barang oleh customer, pengembalian barang yang enggak terjual oleh mitra distribusi karena persyaratan kontrak, penggunaan kembali kemasan, perbaikan barang, perbaikan dan pemeliharaan sesuai perjanjian jaminan, pembuatan ulang barang dari barang yang dikembalikan atau cacat, penjualan barang ke pasar skon atau pasar bekas sebagai langkah yang diambil atas pengembalian atau kelebihan stok, daur ulang, dan pembuatan barang yang sudah habis pakai. Dinamika pasar yang ada di berkembang saat ini seperti peningkatannya tingkat pengembalian customer dan kebutuhan untuk daur ulang dan penggunaan kembalinya. Peningkatan kebutuhan akan referensi logistik ini. Sekian dari saya, terima kasih.